Nah, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu komponen jaringan, atau di sini terbagi atas 3 kategori, yaitu ada peralatan, perangkat, kemudian ada medium perantara. Jadi di sini ada 2 jenis, ada yang kabel atau wired, dan ada juga yang wireless atau melalui udara, bahkan melalui hampa udara. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu devices atau perangkat. Jadi komponen jaringan. Nah, devices itu dibagi atas 2, ada yang disebut dengan end devices, terus ada intermediary devices. Nah, end devices ini digunakan oleh end user untuk mengakses jaringan. Nah, end device atau end devices juga disebut dengan host, dan karena dia host, harus dalam jaringan komputer, untuk membedakan satu host dengan host yang lainnya, kita harus melengkapi perangkat ini dengan alamat IP. Kita lihat keterangannya di sini. Nah, di sini dikasih contoh beberapa jenis end device. Ada PC, workstation, ada laptop, ada server, ada file server, ada web server, kemudian ada printer, kemudian ada kamera security. Nah, jadi kalau end device ini tentu dilengkapi dengan sistem operasi dan software aplikasi. Kita sudah membahas di bagian sebelumnya, itu ada client dan server. Nah, end device itu bisa berfungsi sebagai client dan juga bisa berfungsi sebagai server. End device juga berfungsi juga sebagai sumber data, sumber pesan. Pada komunikasi data itu disebut dengan pesan dan tujuan pesan. Nah, jenis pesan yang bisa dikirim melalui end device itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa suara, atau bisa berupa video, yang semuanya harus digital, harus dikonversikan ke bentuk digital. Pesan yang dikirim melalui end devices itu ukurannya akan harus dipecah-pecah kalau ukurannya besar. Umpamanya ukuran video saja sampai ada yang 750 MB umpama. Jadi kalau saat pengiriman dari sumber pesan ke tujuan, berarti dengan bandwidth umpamanya umpamanya 1 Mbps, berarti data yang 750 harus dipecah-pecah
apakah kita sebagai user memecahnya? Tentu tidak. Yang ini dilakukan oleh perangkat kita, hardware dan software. Berarti tergantung kepada spek alat kita atau PC kita atau laptop kita, tergantung juga kepada bandwidth pada jaringan kita dan jenis software yang kita gunakan, apakah datanya dikompres atau tidak. Jadi bergantung kepada hardware dan software. Begitu juga dengan bandwidth yang tersedia. Jadi end device itu digunakan oleh end user untuk mengakses jaringan dengan tujuan mendapatkan data dan informasi. Apakah bisa dari server atau dari end device lainnya. Gitu ya. Nah, yang berikutnya ada intermediary devices. Nah, intermediary devices ini fungsinya sebagai membangun alat yang digunakan untuk membangun infrastruktur jaringan. Membangun infrastruktur jaringan. Dia tidak secara langsung berhubungan dengan end user. Biasanya ini peralatan dikelola oleh administrator jaringan. Kalau di kita ada di NOC room di 13. Nah, di sini walaupun tidak secara langsung bersentuhan dengan end user, tapi intermediary devices inilah yang membantu end device untuk mengirimkan data atau pesan ke end device yang lainnya. Nah, contoh peralatannya itu ada router, ada switch untuk jaringan LAN, kemudian ada antena, kemudian ada satelit dan perangkat lainnya. Dan ini ada contoh. Nah, di sini fungsi dari perangkat infrastruktur pada jaringan itu dia bisa meneruskan atau memblok pesan dari dan ke suatu network. Jadi kalau seumpamanya contohnya kita tidak boleh anak Stikom mengakses Instagram di jam kuliah kalau menggunakan jaringan Stikom. Nah, itu bisa di-set oleh intermediary devices. Kemudian juga sebagai manajemen bandwidth. Pada jaringan. Terus ada menguatkan sinyal. Kemudian memetakan paket data. Atau juga sebagai firewall pada jaringan kita untuk mengamankan. Dan juga ya, saya rasa ini untuk yang intermediary devices ini dikelola oleh
administrator jaringan. Nah, untuk berikutnya yang jadi komponen jaringan itu ada medium perantara. Ya, ada medium perantara. Berarti ini menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Pada dasarnya itu dibagi atas dua seperti di gambar tadi, ada ada wire. Berarti ini dengan kabel. Nah, wire ini ada yang inti kabelnya tembaga. Contohnya ada kabel UTP, kemudian ada kabel STP, ada juga kabel koaksial. Kemudian ada lagi yang intinya serat kaca, atau kita kenal istilah fiber optik. Nah, kalau fiber optik ini dia menghantarkan gelombang cahaya. Kalau sedangkan ini karena dia adalah tembaga berarti gelombang listrik. Maksudnya arus listrik ya. Gelombangnya gelombang elektromagnetik. Jadi ini ada arus listrik walaupun dia menghantarkan arus listrik ya, tapi ya nggak besar lah, nggak sampai kita jadi tersentrum gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang serat kaca sendiri, karena dia menghantarkan cahaya, berarti harus ada sumber cahaya. Sumber cahaya pada kabel fiber optik itu ada dua. Nah, dia ada yang dari LED, dia cahaya berpendar. Jadi cahayanya akan ke segala arah. Sedangkan yang satu lagi sumber cahayanya dari laser, berarti ini cahaya tegak lurus. Jadi otomatis yang lebih cepat kalau pengiriman paket datanya tentu dengan sumber cahayanya adalah laser. Kita lihat. Nah, ini ada chopper, berarti ini tembaga. Kemudian ada fiber optik. Kemudian ada yang wireless. Nah, kalau wireless ini berarti dia mentransmisi data kita melalui udara dan hampa udara. Nah, kalau dari segi keamanan, apakah data kita bisa dicuri atau tidak? Tentu lebih rentan apabila menggunakan ruang bebas seperti udara dan atau hampa udara. Dan dengan kabel jauh lebih aman, namun tentu saja dari segi infrastruktur untuk kabel membutuhkan perangkat-perangkat yang lebih banyak lagi. Kemudian yang berikutnya ada network representation. Kamu bisa lihat bahwa ada yang disebut dengan end device, ada intermediary devices, kemudian ada network media. Ini adalah simbol-simbol yang biasa digunakan pada buku-buku jaringan. Berikutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan itu dibagi atas dua, topologi fisik dan topologi logika. Kalau topologi fisik ini yang ada star, kemudian ada bus, terus ada lagi ada tree, ada hybrid topologi hybrid dan yang lainnya. Sedangkan untuk yang topologi
logika ini berkaitan dengan pemetaan alamat IP pada topologi fisik. Oke. Saya rasa untuk pertemuan pertama sudah selesai. Silakan nanti diberi komentar atas video yang sudah saya upload. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.